Ada masanya kita bangun pagi bukan buat sekolah, tapi buat nyiram tanaman dulu sebelum jam 6 sore. Takut tanaman kita layu, takut rugi, dan takut gagal panen. Padahal ini cuma game, tapi rasanya kayak tanggung jawab beneran. Harvest Moon bukan game perang, bukan game action cepat, bukan juga RPG penuh monster. Isinya cuma bertani, pelihara hewan, ikut festival desa, dan mikirin mau nikah sama siapa. Tapi anehnya, game ini bisa bikin kita lupa waktu berjam-jam. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 1996, franchise ini sudah melewati banyak banget perubahan. Dari masa emas yang bikin satu generasi susah move on, sampai drama besar yang bikin namanya terpecah jadi dua. Ada yang tetap setia, ada juga yang mulai ragu. Tapi satu hal yang gak berubah, game ini selalu punya tempat di hati pemainnya. Mau grafiknya sederhana, mau namanya beda, rasanya tetap sama. Dan sekarang kita bakal bedah pelan-pelan kenapa game tani ini bisa bertahan selama itu. Semuanya dimulai dari Harvest Moon yang dirilis di Super Nintendo pada tahun 1996. Game ini dibuat oleh Marvelous, lalu dibawa ke barat oleh Natsume. Di titik ini, belum ada yang menyangka kalau game bertani ini bisa bertahan puluhan tahun. Kalau lihat kondisi industri pada saat itu, kebanyakan game penuh aksi dan tantangan cepat. Orang main buat lawan musuh, selamatkan dunia, atau adu skill. Tapi tiba-tiba muncul game yang isinya cuma nyangkul, nanam, panen, dan ngobrol sama warga desa. Secara konsep, ini terdengar membosankan. Gak ada boss fight, gak ada jurus keren, dan gak ada juga cutscene heboh. Tapi justru karena beda inilah Harvest Moon terasa unik. Dia menawarkan sesuatu yang jarang ada, yaitu kehidupan yang tenang. Di game pertama ini sudah ada sistem musim, stamina, dan waktu yang terus berjalan. Kalau terlalu capek, karakter bisa pingsan. Kalau lupa nyiram, tanaman bisa mati. Jadi pemain dipaksa mikir dan atur waktu, bukan asal pencet tombol. Yang bikin candu adalah loopnya. Kita tanam, tunggu, panen, jual, upgrade alat, dan buka lahan baru. Sederhana, tapi tiap hari terasa punya tujuan. Setiap musim seperti bab baru dalam hidup karakter. Dan yang paling berani adalah game ini sudah punya sistem hubungan sosial dan pernikahan. Kita bisa kasih hadiah ke karakter tertentu, naikin hati, lalu menikah. Untuk game ukuran tahun 1996, fitur ini termasuk nekat dan beda banget. Disinilah fondasi franchise ini dibangun. Harvest Moon bukan cuma soal nyari uang atau hasil panen, tapi soal membangun kehidupan dari nol. Dari ladang kosong jadi rumah, dari orang asing jadi bagian dari desa. Fondasi ini nantinya akan berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan beberapa tahun kemudian, satu seri muncul yang benar-benar bikin nama Harvest Moon meledak. Kalau seri pertama fondasi, maka era PlayStation dan Game Boy Advance adalah puncaknya. Di sini nama Harvest Moon benar-benar melekat di kepala banyak pemain. Dan pusat dari semuanya adalah satu desa kecil yang sampai sekarang masih sering dirindukan. Harvest Moon Back to Nature. Harvest Moon Back to Nature rilis pada tahun 1999 di PlayStation dan langsung jadi ikon. Banyak orang di Indonesia pertama kali kenal Harvest Moon dari sini. Versi ini terasa lengkap, hangat, dan punya suasana desa yang kuat banget. Desanya terasa hidup, setiap karakter punya kepribadian yang jelas dan rutinitas harian. Kita bisa kasih hadiah, naikin hati, dan buka event khusus yang bikin hubungan terasa nyata. Gak cuma soal nikah, tapi soal prosesnya. Festival jadi bagian penting dari pengalaman main. Ada lomba kuda, festival panen, lomba masak, semuanya bikin 1 tahun di game ini terasa berkesan. Setiap musim punya momen sendiri dan pemain jadi hafal kalendernya di luar kepala. Lalu hadir Harvest Moon Friend of Mineral Town di Game Boy Advance pada tahun 2003. Ini bukan sekedar versi kecil, tapi penyempurnaan dari Back to Nature. Gameplaynya lebih cepat, lebih ringan, tapi tetap dalam. Karena bisa dimainkan di mana saja, game ini makin nempel di kehidupan sehari-hari. Banyak yang main sebelum tidur, di sekolah, atau di perjalanan. Loop tanam dan panennya makin terasa rapi dan bikin susah berhenti. Tambang dibuat lebih menantang, upgrade alat terasa lebih penting, dan sistem rival marriage bikin dunia terasa berjalan sendiri.
Kalau kita terlalu lama mikir, karakter lain bisa menikah duluan. Dunianya nggak menunggu kita. Di era inilah, keseimbangan Harvest Moon terasa paling pas. Farmingnya seru, hubungan sosialnya dalam, progres ekonominya jelas, tapi tetap santai. Nggak terlalu ribet, juga nggak terlalu kosong. Banyak yang menganggap ini masa terbaik di franchise ini. Tapi setelah menemukan formula emas, pertanyaannya cuma satu. Bagaimana cara bikin lebih dalam tanpa merusak yang sudah sempurna? Dan jawaban atas pertanyaan itu melahirkan seri yang paling berani dan paling berbeda dalam sejarah Harvest Moon. Setelah sukses besar dengan Mineral Town, franchise ini mencoba arah yang berbeda. Bukan sekedar nambah fitur atau bikin grafik lebih bagus, tapi bikin hidup di dalam gamenya terasa lebih nyata. Disinilah Harvest Moon A Wonderful Life muncul di tahun 2003 di GameCube. Dari awal aja, suasananya sudah terasa beda. Desa lebih sepi, musiknya lebih tenang, dan tempo permainan jauh lebih lambat. Ini bukan lagi soal cepat kaya atau koleksi banyak hewan, tapi soal menjalani waktu. Hal yang paling berani di seri ini adalah sistem anak yang benar-benar tumbuh besar. Dari bayi sampai dewasa dengan minat dan kepribadian yang bisa berubah tergantung cara kita membesarkannya. Keputusan kecil terasa punya dampak jangka panjang. Waktu juga berjalan lebih realistis. Karakter desa menua, beberapa bisa sakit, bahkan ada yang meninggal. Dunia terasa bergerak maju, bukan berhenti menunggu pemain. Rasanya lebih seperti simulasi hidup daripada sekedar game tani. Banyak yang suka karena kedalamannya, tapi tidak sedikit juga yang merasa tempo lambatnya terlalu berat. Farming terasa lebih terbatas, uang lebih sulit didapat, dan progres terasa pelan. Meskipun begitu, seri ini membuktikan satu hal penting. Harvest Moon berani keluar dari zona nyaman. Ia mencoba bicara soal keluarga, warisan, dan waktu yang terus berjalan. Eksperimen ini memang membagi pendapat, tapi dampaknya besar. Karena setelah mencoba jadi lebih dalam dan serius, franchise ini kembali ke arah yang berbeda, memperbanyak fitur dan bikin segalanya terasa ramai. Dan dari sinilah arah seri mulai berubah pelan-pelan. Masuk ke era Wii dan 3DS, Harvest Moon mulai terasa berbeda lagi. Bukan karena suasananya, tapi karena jumlah fiturnya makin banyak. Franchise ini seperti ingin membuktikan kalau dia bisa mengikuti zaman. Salah satu yang paling menonjol adalah Harvest Moon Animal Parade yang dirilis pada tahun 2008 di Wii. Seri ini punya konten yang sangat banyak, kandidat pasangan yang lebih banyak, anak bisa punya sifat yang berbeda dan dunianya terasa luas. Desanya besar, festival makin variatif, dan pemain bisa membangun keluarga yang terasa hidup. Banyak fans menganggap ini salah satu seri paling lengkap. Secara konten hampir tidak ada yang kurang. Tapi di sisi lain, kompleksitasnya mulai terasa berat. Beberapa sistem butuh waktu yang lama untuk dibuka. Progres tidak secepat era Mineral Town, dan pemain baru bisa kewalahan. Lalu datang Harvest Moon A New Beginning di Nintendo 3DS pada tahun 2012. Seri ini mencoba fokus ke kostumisasi kota. Pemain bukan cuma mengurus ladang, tapi juga mengatur tata letak desa. Ide ini menarik karena memberi rasa kontrol yang lebih besar. Kita bisa menentukan posisi rumah, toko, bahkan dekorasi. Desa terasa benar-benar milik kita sendiri. Namun perubahan ini juga membuat identitas lama mulai terasa kabur. Fokusnya bergeser dari hubungan dan ritme hidup jadi ke sistem pembangunan. Farmingnya masih ada, tapi rasanya bukan lagi pusat utama. Di titik ini, Harvest Moon seperti sedang mencari arah. Kontennya udah banyak, fiturnya juga udah besar, tapi rasa sederhana yang dulu jadi kekuatan utama mulai berkurang. Dan tepat ketika franchise sedang dalam fase pencarian ini, sesuatu terjadi di balik layar. Bukan perubahan sistem, bukan perubahan grafik, tapi perubahan nama yang bikin fans bingung. Setelah bertahun-tahun berjalan dengan satu nama, tahun 2014 jadi titik balik paling besar dalam sejarah franchise ini. Bukan karena gameplay, tapi karena urusan lisensi. Disinilah hubungan antara Marvelous dan Natsume berakhir. Selama ini, Marvelous adalah developer asli di Jepang, sementara Natsume memegang hak nama Harvest Moon di luar Jepang. Ketika kerjasama mereka selesai, Marvelous tidak bisa lagi memakai nama itu untuk rilis di barat.
Akhirnya, seri baru yang sebenarnya adalah kelanjutan resmi dari developer aslinya dirilis dengan nama yang berbeda, yaitu Story of Seasons. Secara tim dan arah, ini adalah Harvest Moon yang sama seperti dulu, hanya saja namanya yang berubah. Story of Seasons membawa kembali fokus ke farming dan hubungan sosial. Ekonominya lebih kompleks, sistem jual beli lebih dalam, dan progresnya terasa lebih menantang. Ini jelas dibuat untuk fans lama yang ingin kedalaman seperti era klasik. Lalu muncul Story of Seasons Trio of Towns, yang banyak dianggap sebagai salah satu seri terbaik di era modern. 3 kota dengan budaya berbeda, karakter yang kuat, dan sistem yang terasa matang. Tapi di sisi lain, Natsume tetap merilis game dengan nama Harvest Moon. Salah satunya Harvest Moon The Lost Valley. Masalahnya game ini dibuat tanpa tim developer asli dari Jepang. Perbedaannya langsung terasa. Sistemnya lebih sederhana, dunianya lebih kosong, dan banyak fans merasa kualitasnya turun jauh dibanding Story of Seasons. Dari sinilah kebingungan besar terjadi. Ada 2 game yang berbeda, 2 developer yang berbeda, tapi satu nama yang dulu sama. Banyak pemain tidak tahu mana yang asli dan mana yang bukan. Reputasi nama Harvest Moon pun mulai goyah. Dan di titik ini, franchise yang dulu identik dengan ketenangan malah terjebak dalam drama identitas. Dan pertanyaannya sekarang sederhana. Setelah nama terpecah dan kualitas dipertanyakan, apakah seri ini masih bisa bangkit lagi? Masuk ke era Switch dan konsol modern, strategi yang dipakai terasa jelas. Alih-alih ambil risiko besar, franchise ini mulai kembali ke masa kejayaan. Nostalgia jadi kartu utama untuk menarik pemain lama yang sudah kangen suasana klasik. Salah satu langkah paling aman adalah remake Story of Seasons Friends of Mineral Town yang dirilis pada tahun 2019. Ini adalah versi modern dari Mineral Town dengan visual baru dan sistem yang disesuaikan zaman sekarang. Secara gameplay, fondasinya tetap sama. Farming, hubungan sosial, festival, semuanya masih ada. Tapi tampilannya dibuat lebih bersih dan lebih cerah. Beberapa fitur dipermudah agar pemain baru tidak merasa terlalu berat. Banyak fans senang karena akhirnya bisa kembali ke desa lama dengan wajah baru. Tapi ada juga yang merasa versi remake ini kehilangan sedikit nuansa klasiknya. Karena terlalu rapi, terlalu modern, kurang hangat seperti dulu. Lalu hadir Story of Seasons Pioneers of Olive Town tahun 2021 yang mencoba jadi seri baru sepenuhnya. Fokusnya ada di perkembangan lahan, crafting, dan sistem yang lebih luas. Kontennya banyak, aktivitasnya padat, tapi responnya campur aduk. Beberapa pemain merasa sistemnya terlalu mirip game farming modern lain. Identitas khas Harvest Moon terasa sedikit memudar. Di sisi lain, Natsume juga terus merilis seri dengan nama Harvest Moon, seperti Harvest Moon One World. Konsepnya mencoba lebih luas dengan dunia yang bisa dijelajahi. Namun lagi-lagi, kualitasnya masih jadi perdebatan. Banyak yang merasa game ini belum menyamai kedalaman seri klasiknya. Nama besar saja tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan fans lama. Di era modern ini, jelas terlihat satu hal. Franchise ini masih hidup, tapi sedang mencari jati diri lagi. Antara mempertahankan nostalgia atau mencoba jadi relevan di tengah banyak pesaing baru. Dan setelah semua naik turun ini, pertanyaan terakhir muncul. Kenapa game bertani yang sederhana ini tetap bertahan lebih dari 2 dekade? Kalau dilihat dari luar, Harvest Moon cuma game tentang tanam menanam dan panen. Nggak ada aksi besar, nggak ada grafik super realistis, nggak ada cerita ribet. Tapi justru karena sederhana itulah game ini punya umur panjang. Game ini menawarkan sesuatu yang jarang ada, yaitu rasa nyaman. Setiap hari punya ritme yang jelas, bangun pagi, kerja, ngobrol, dan tidur. Loop itu mungkin kelihatan biasa, tapi buat banyak orang itu terasa damai. Selain itu, progresnya selalu terasa nyata. Ladang yang awalnya kosong pelan-pelan jadi ramai, rumah kecil bisa di-upgrade, dan hubungan dengan karakter berubah seiring waktu. Semuanya berkembang pelan tapi pasti. Faktor hubungan sosial juga jadi kunci. Pemain bukan cuma ngurus uang, tapi membangun relasi juga. Proses mendekati karakter, menikah, dan punya anak memberi rasa tujuan yang lebih personal. Meski namanya sekarang terpecah antara Harvest Moon dan Story of Seasons,
Fondasi yang dibangun sejak 1996 tetap kuat. Identitasnya sebagai game hidup tenang tidak pernah benar-benar menghilang. Dan yang paling penting, game ini tidak bergantung pada teknologi. Grafik boleh berubah, sistem boleh beda, tapi konsepnya tetap relevan. Selama orang masih suka rasa santai dan progres pelan tapi jelas, seri ini akan selalu punya tempat. Naik turun pasti ada, kualitas bisa beda-beda, tapi selama masih ada pemain yang kangen suasana desa kecil dan suara ayam pagi hari, franchise ini tidak akan benar-benar mati. Karena pada akhirnya, Harvest Moon bukan cuma soal bertani, ini soal rutinitas kecil yang terasa seperti rumah. Kalau kita lihat perjalanannya, franchise ini sudah melewati banyak banget fase. Dari Harvest Moon yang sederhana, masuk ke era emas Mineral Town dan Back of Nature, berani eksperimen di A Wonderful Life, sampai drama nama jadi Story of Season. Ada masa di mana semuanya terasa sempurna, ada juga masa di mana fans mulai bingung dan kecewa. Tapi satu hal yang gak pernah berubah, game ini selalu punya cara buat bikin pemain betah. Mungkin sekarang pilihannya banyak, game farming modern bermunculan, dengan grafik yang lebih bagus dan fitur yang lebih ramah. Tapi tetap saja, ada rasa yang cuma bisa didapat dari seri ini. Rasa bangun pagi, rasa keluar rumah, dan lihat tanaman yang akhirnya dipanen. Naik turun 25 tahun bukan waktu yang sebentar. Banyak franchise yang bahkan hilang di tengah jalan. Tapi game tani ini masih berdiri, meski dengan dua nama dan dua arah yang berbeda. Dan mungkin itu jawabannya. Selama masih ada orang yang kangen suasana desa kecil dan hidup yang berjalan pelan, cerita Harvest Moon atau Story of Season nggak akan pernah benar-benar selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten-konten seperti ini lagi. Dan sampai ketemu di video berikutnya.